Sebutkan instansinya, ini instansi pemerintah belum lama ini kebakaran. Ya. Nggak usah sebutkan, Pak. Nah, tapi setelah sepekan lebih saya tanya, kemarin itu hari Senin saya tanya kepada pejabatnya, Pak, ini penyebabnya apa? Dia bilang belum bisa diketahui, Pak John, katanya. Ini masih di lab. Oh, atau mungkin... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rambes. Baiklah para pirsawan sekalian, pada sore hari ini alhamdulillah saya bisa reunian dengan sohib saya ini, sohib lawas. Sam Sumaryana SH MH. Beliau ini dulu saya bareng-bareng. Ya terus terang aja, ini sejarah. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Kita sama-sama dengan rekan-rekan yang lainnya, satu orang diantaranya telah almarhum, kita merintis pendirian BNN. Jadi kita orang dua ini bandar narkoba ya. Mantan bandar narkoba, ya itu canda aja. Beliau kepala seksi pencegahan ya. Ya, di bidang. Kepala bidang. Waktu di BNN. Oh iya. Ya, saya sekjennya, sekretarisnya, tapi selepel. Selepel. Kita merintis pendirian BNN di Kabupaten Garut ya, supaya pirsawan tahu semua lah. BNN yang sekarang jadi hebat ya. Betul. Kita dulu berdarah-darah merintisnya. Tapi nggak apa-apa demi bangsa dan negara, bro. Ya. Nah, sekarang begini, nanti Bapak memperkenalkan diri lebih lengkap. Pak Sam Sumaryana ini sekarang didaftar juga sama ya, pencegahan ya Pak? Pencegahan juga. Nah itu mencegah lebih baik daripada mengobati ya Pak? Betul. Ya, saya mengamati di Garut ini terus terang aja, sedangkal pengamatan saya, Garut ini darurat kebakaran. Yeah. Setiap hari nyaris terjadi kebakaran dalam beberapa pekan bahkan bulan terakhir ini. Bahkan pula para pirsawan sekalian, sehari kadang-kala terjadi 2-3 kasus kebakaran secara bersamaan. Bisa kita bayangkan. Kondisi ini diperparah dengan kemarau. Kemaraunya tidak salah. Tapi dengan kemarau ini dipicu oleh kemarau kesulitan air bersih, Pak. Yeah. Nah, sekarang terkait dengan fenomena seperti ini, darurat kebakaran nampaknya bukan institusi resmi aja yang wajib memiliki alat pemadam kebakaran. Tapi nampaknya setiap rumah tangga juga, apalagi di daerah-daerah padat penduduk, sudah waktunya kita sosialisasikan, kita syiarkan, perlu ada alat pemadam kebakaran. Ya. Nah, nanti saya banyak bertanya kepada beliau ini, kepada rekan ini, sohib lama ini. Kita udah berapa tahun nggak ketemu, Pak ya? Udah lama sekali, betul. Masing-masing punya kesibukan. Jadi masing-masing punya kesibukan sejak saya pensiun dari BNN, terus beliau juga pindah tugas, lagi. Ya, pindah tugas. Kita udah, aduh nggak ketemu sekarang. Alhamdulillah beliau masih jadi pejabat. Saya rakyat, Pak. Baik. Tapi kita tos dulu. Oh, boleh. Kita tos. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi bareng Abah John, kopi rasa teh. Iya. Baik. Bahkan sebelum Bapak memperkenalkan ada ilustrasi ini, pemadam kebakaran juga, Pak. Ya. Menangani masalah lainnya, ada ular, ada apa. Ya. Sampai tetangga saya itu ada tikus got masuk ke rumah mau panggil damkar. Nah, tapi saya yakin insya Allah di kantor-kantor nggak ada tikus, Pak ya. Di Pemda juga insya Allah tidak ada tikus. Amin, bro. Nanti kalau di Pemda ada tikus, bahaya, apalagi mungkin panggil damkar. Panggil damkar, apalagi kalau tikus berdasi ini agak susah nih. Kita semprot aja. Kita semprot. Iya, Pak. Aduh. Silakan Pak, kenalkan diri dulu Bapak, dan alhamdulillah Bapak ini datang di luar jam kerja. Begitu kerja selesai,
beliau datang. Nggak tahu nih SPPJ-nya besar nggak nih? SPPJ-nya dari sini. Oh, amin. Jadi ini di luar jam kerja, beliau masih mau menyempatkan untuk mensosialisasikan, ya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan, kita sifatnya candaan aja. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abah John, alhamdulillah, terima kasih ini. Jadi kesempatan yang baik ini memang sesuatu yang menggembirakan buat kami di Dinas Pemadam Kebakaran. Sebelumnya kami perkenalkan dulu. Nama saya, apa yang sudah disampaikan, Samsu Mariana, ya, SHMH, kalau lahir ya di Bandung. Lahir di Bandung, Pak. Di Bandung, ya. Jadi 22 Oktober 72. Tahun 72. Masih muda, Pak. Muda, alhamdulillah. Muda, iya. Karena bergaul dengan Abah John. Ya kan? Kalau bergaul dengan Abah John, insya Allah saya muda. Amin. Ya, saya juga muda, gigi baru tumbuh. Iya, makanya. Ya. Jadi memang kalau dilihat dari fenomena hari ini, di tahun sekarang, itu kejadian kebakaran memang luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Sampai hari ini, kurang lebih dari Januari sampai Oktober, ini sudah 320 kejadian kebakaran. 320 kasus kebakaran, termasuk lahan tadi yang disampaikan. Iya. Jadi memang penyebab kebakaran ada dua faktor. Dua faktor. Ya, faktor alami. Ya, terus manusia yang kedua. Ya, kalau bahasa legegnya human error. Ya. Human error, ya. Tadi karena alam, salah satunya adalah perubahan suhu udara. Iya, perubahan suhu udara. Ya, haredang sekarang. Haredang kata. Haredang, ya. Itu jadi penyebab kebakaran. Kenapa kebakaran semakin meningkat? Salah satunya itu. Yang kedua karena manusia. Faktor manusia, kelalaian, Pak, ya. Salah satunya kelalaian atau disengaja. Memang presentasi disengaja tahun sekarang tidak begitu signifikan. Ya, baru 2 yang dibakar katakanlah. Ya, karena memang dibakar itu karena permasalahan jiwa. ODGJ, ya. Orang dengan gangguan jiwa. Iya. Ya kan? Nah itu, jadi selebihnya tidak. Iya. Karena ada kelalaian saja. Iya. Nah, penyebab karena manusia juga, ya, itu yang paling dominan. Sebetulnya kebakaran. Paling dominan ini, ya, human error ini. Bang, dominan itu di Garut itu 2. Iya. Karena arus listrik dan listrik ini paling banyak dominan, ya. Konsleting, arus beban arus yang memang besar, daya tampungnya tidak kuat. Iya, kabelnya tidak standar. Ya. Kabel yang memang seharusnya biasanya untuk speaker, ini pakai untuk kelistrikan. Iya. Pada prinsipnya kabel itu standar semua. Standar. Sesuai dengan peruntukan. Kalau sesuai dengan peruntukan standar. Tetapi karena penggunaannya yang tidak standar, yaitu mengakibatkan tadi. Yang kedua, karena memang selama ini masyarakat kita tidak pernah mengecek instalasi listrik. Tidak pernah. Iya, kayak di atap ya. Iya, nggak pernah kan? Sudah bangun rumah sudah ditinggalkan. Iya, seolah-olah udah aman aja. Sudah aman. Itu penyebab kebakaran. Iya. Yang kedua, penyebab kebakarannya adalah tadi penggunaan gas 3 kilo, Abah. Oh, gas 3 kilo untuk kompor. Iya, ya, untuk ngejo itu ya. Iya. Untuk ngejo ya. Nah, ini semakin Nah, kita dari fenomena yang besar ini bagaimana kita meningkatkan apa itu, pemberdayaan masyarakatnya. Oh, meningkatkan. Jadi masyarakat juga harus diberdayakan. Harus diberdayakan, harus berpartisipasi. Iya. Karena damkar tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada maksud Bapak tidak bisa hanya mengandalkan damkar, ya? Nggak bisa. Peran serta masyarakat itu sangat penting. Dan apa aja tuh, Pak, peran serta masyarakat, Pak? Ya. Nah, peran serta masyarakat itu kaitannya dengan tadi pencegahan dini kebakarannya. Pencegahan dini kebakaran itu langkahnya apa saja, Bapak? Langkah-langkah yang kami sedang lakukan, yang sudah kami lakukan, yang pertama tadi sosialisasi.
Ya ini Ya. juga sebetulnya sosialisasi. Betul, ya, sosialisasi Meskipun di masyarakat. luar jam kerja Bapak Ya, ya. sosialisasi, Iya. edukasi, Edukasi, penyuluhan, advokasi gitu Iya. ya. Nah, ini yang kita lakukan. Dan kita memang untuk membentuk karakter masyarakat yang paham akan tadi Iya. kesadaran kebakaran, pelindungan ya, harta benda dan Iya. nyawa itu kan luar biasa. Luar biasa. Ini dari tahun ke tahun harus kita terus Tingkatkan. tanpa lelah, Tanpa harus lelah. terus kita tingkatkan. Nah, inilah kepedulian yang memang harus kita tanamkan dari awal. Iya. Termasuk juga sampai hari ini anak-anak kita Ya, yang dari anak-anak kita. PAUD, ya TK yang selalu datang Ke Damkar ya. ke kantor, Iya. itu salah satu edukasi dini. Oh. Ya, pengetahuan kaitannya dengan kebakaran, dengan api, kita jelaskan walaupun dalam level yang memang Sesuai dengan kapasitas mereka. betul. Nah, itu Abah. Gitu. Luar biasa. Ini ada anekdot ini. Saya nggak usah sebutkan instansinya. Ini instansi pemerintah belum lama ini kebakaran. Ya, Nggak usah sebutkan, Pak. betul. Nah, tapi setelah sepekan lebih saya tanya, kemarin itu hari Senin saya tanya kepada pejabatnya, Pak ini penyebabnya apa? Dia bilang belum bisa diketahui Pak John, katanya ini masih di lab. Oh, atau mungkin apa bisa Pak kebakaran ini terjadi kurang sedekah misalnya? Ini canda. Kurang sedekah. Nah, tapi ya mudah-mudahan itu Ya. juga sebagai ada hikmahnya. Betul. Ada hikmah. Sebab kalau dikaitkan dengan religi, kalau Mhm. kita bersedekah, salah satu upaya mencegah dari bencana. Ya. Nah, apa ini kurang sedekah, Pak? Mesem-mesem. Mesem-mesem. Oke lah, itu fenomena sampai kita canda. Ya. Nah, kebetulan saya berpakaian beda nih, Oh Pak. iya, makanya. Ini saya Luar biasa. kenang-kenangan ini waktu saya beli di Madinah 2019. Ya. Ya murah lah kalau dirupiahkan sekitar 50 ribuan. Tapi kenang-kenangan Luar biasa. beli di Madinah ya. Entah kapan lagi saya bisa ke Madinah. Mungkin setelah ada sponsor dari Bapak ya. Baik. Ya. Nah sekarang kita juga diperparah dengan kondisi susah air, Pak. Air kan untuk minum aja masyarakat sekarang kadang-kadang ngambil beberapa kilometer. Nah apalagi Ya. untuk memadamkan api. Nah ini solusinya gimana? Kalau ya memang saat ini dengan kondisi yang luar biasa kering ini, Iya. memang di beberapa titik di daerah memang sudah kekeringan. Sudah kekeringan. Ya, kita memang kemarin kerjasama pemerintah daerah, dalam ini Pak Bupati, ya perintahkan dengan PDAM. Dengan PDAM. Ya, sumber airnya dari PDAM kita distribusikan Dengan beberapa alat titik. pemadam kebakaran. Ya, Iya. karena kita juga dari unit kita ada suplai air, Iya. unit suplai air. Nah, itu yang kita gunakan. Iya. Baik ke Malangbong, ke Pamengpek, ya, Iya. ke Pasirwangi. Nah, itu kita gunakan, distribusi kita gunakan untuk tadi kebutuhan air bersih untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Nah sekarang di setiap rumah penduduk idealnya alat pemadam kebakaran yang mesti dimiliki apa, Pak? Sebab kita lihat banyak rumah pemukiman penduduk yang padat, Pak ya. Betul. Gangnya juga sempit. Ya, Kalaupun itu dijangkau oleh pemadam kebakaran, wah susah, Pak ya. iya, Susah. susah. Mobil nggak bisa masuk kan? Nggak bisa masuk. Ya, apalagi sekarang masyarakat ini, Pak ya. Mungkin ke Bapak bisa dihimbau. Kalau ada kasus kebakaran tuh malah menonton. Ya, itu yang bahaya. 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 Tapi seolah-olah itu sebagai tontonan. Iya. Nah, ini bagaimana alat kebakaran apa yang perlu dimiliki setiap rumah penduduk, Pak? Kalau untuk di rumah tangga, Ya, ya itu minimal ada APAR, apar ya, Apar. yang semprot ya. alat pemadam api ringan. Alat pemadam api ringan. Nah, itu ada yang 1 kilo, Ya. ada yang 2 kilo, 3 kilo, ya, ada yang 5 kilo. Nah, itu bisa masyarakat beli dan menggunakan itu. Nah, apakah mereka bisa menggunakannya, Bapak? Ya, kita nanti kita akan jelaskan cara penggunaannya bagaimana.
Jadi masyarakat juga yang Bapak proaktif tadi ketika mau beli apar konsultasi ke damkar ya. Kumaha aja ngagunakeun ya, jangan sampai dialungkan gitu. Iya. Malah jangan meledak. Sampai karena ringan karena statusnya misalkan pekerjaannya bidan jadi dibawa kayak bayi kan nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kan itu. Gitu ya. Nah, kita akan perlihatkan apar ini penggunaannya seperti apa, teknik bawanya bagaimana, teknik penggunaannya bagaimana. Karena jenis-jenis apar juga ada 4 macam. Ya, 4 macam. Ada air, kandungannya dalam isinya air, bertekanan tetapi tekanan tinggi ya apar itu. Yang kedua foam ya berbusa Pak ya. Foam berbusa nanti. Terus ada powder itu yang serbuk gitu kayak bedak gitu. Terus yang keempat ada CO, karbon dioksida. Itu yang paling bagus yang mana Pak? Nah, semuanya bagus, hanya tingkat penggunaannya. Gitu ya. Penggunaannya kayak elektronik, listrik pakai apa itu? Pakai CO ya. Kalau pakai air malah ini bahaya. Itu nggak cocok misalkan untuk kebakaran di bensin gitu ya, minyak itu nggak cocok gitu pakai air gitu ya. Makanya kenapa pemadam kebakaran harus bertekanan, walaupun pakai air itu kan unit kita itu bertekanan tekanannya tinggi, jadi karena tekanan tinggi nyebrot Nah itu jadi termasuk juga apar yang kecil itu karena ada walaupun kandungannya air tapi ada tekanan gitu. Nah itu bisa digunakan. Jadi ada beberapa jenis barang yang memang khusus untuk CO, untuk powder semuanya bisa. Powder semuanya bisa. Baik ke listrik maupun Tetapi karena tadi meninggalkan residu, nah itu kekurangannya itu radioaktif residu. Jadi itu Mbah John. Nah sekarang kita punya apar, kan kita juga walaupun punya apar nggak berharap kebakaran Pak ya. Betul, jangan sampai digunakan. Nah, digunakan. Itu disimpannya gimana, cara penyimpanannya dan kadaluarsanya gimana Pak? Jadi penyimpanan itu 120 cm dari lantai di atas. Di atas. Ya. Terus apakah di tempat yang panas atau gimana? Iya, jadi di tempat yang jangan masuk oleh terik matahari langsung. Jangan sampai kena terik matahari. Jangan dekat kompor juga. Betul. Jadi melihat nanti ruangannya seperti apa. Dan mudah dijangkau ya. Mudah dijangkau. Jadi 150 di atas itu juga jangan sampai dikunci. Nah, ini untuk pesantren Jadul Ulia, untuk camping ground dan Resto de Lewi, alat pemadam kebakarannya yang cocok bagaimana? Karena saya dengar damkar menyumbang katanya. Insya Allah. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Kan ada rezekinya tadi ya. Ada APBD kita besar, insya Allah. Tapi yang cocok yang gimana? Nah, kalau yang cocok tadi tergantung barang bahannya nih. Misalnya di Delewi ini. Karena ini kan gini, ini barang mudah terbakar. Iya, mudah terbakar. Powder itu bisa untuk di luar. Powder untuk di luar, tapi untuk ruangan dalam lebih baik pakai CO. Ya. Kapasitasnya berapa besar ini Pak kira-kira untuk di sini? Minimal 5 kilo. Minimal 5 kilo, ya. Nah, kemudian berapa lama ada kadaluarsanya, Pak? Kalau kadaluarsa memang lama. Ya. Lama kadaluarsa, tetapi yang penting ada pemeliharaannya. Nah, cara memeliharanya gimana, Bapak? Nah, kalau pemeliharaan ini kalau ini anggap ini apa? Ini harus kita angkat. Kita angkat ke sini. Kita dengarkan. Kalau memang nanti ada semacam kayak pasir turun, nah itu yang bagus. Jadi tidak mengental gitu. Nah, kalau nambleg ya. Nah, kalau nambleg ya itu udah jelek. Harus ditukar atau beli baru? Harus ditukar, harus diisi ulang. Ada pengisian? Ada di pengisian ulang. Di mana itu Bapak? Jadi masyarakat kita juga ada sebagian yang sudah memang memiliki usaha untuk pengisian apa. Di Garut tuh sudah ada. Walaupun terbatas ya, Bah. Iya. Enggak CO. Kalau CO harus ke Bandung.
Harus ke Bandung. Kalau Podar sudah ada. Di Damkar nggak menyediakan itu? Nggak ada. Nggak ada ya. Luar biasa. Nah kemudian Pak, kalau misalnya ada seruan nggak untuk masyarakat di perkampungan dengan kondisi sosial ekonomi yang sekarang tidak mampu beli apar, alat apa yang harus disiapkan di rumah untuk mencegah, mengatasi jika terjadi ini? Kalau terjadi kebakaran, yang harus kita lakukan itu ada dua. Ada dua. Ya, dua metode tadi, yang modern dan yang tradisional. Yang tradisional aja ya. Kita pakai yang tradisional. Ya. Kayak ada selimut, ada handuk, ada spray, itu bisa dipakai. Cara makainya gimana itu? Kita basahin dulu. Dicelupkan dulu. Iya, supaya pori-porinya ketutup. Nah, dicelupkan ke air atau ke bensin, Pak? Ke air. Ke air. Ya sambil candal. Kalau pakai bensin meledak lagi. Meledak lagi. Celupkan ke air. Air. Nah, setelah itu, nah nanti ada tekniknya. Cara bawanya bagaimana? Kayak gini nanti. Oh, gini. Ya, gini kayak berdoa. Berdoa. Terus dilapkan. Dilapkan. Nah, nanti kita gini kan. Gitu. Nah, yang jadi masalah bagaimana mengatasi kepanikan. Ya. Nah, itu gimana supaya masyarakat tidak panik? Ya. Jangankan masyarakat, kita saja juga panik. Kalau api sudah... Ya, kita panik. Tetapi panik akan ditekan kalau kita selalu berlatih. Oh, jadi masyarakat juga di rumah harus berlatih. Harus berlatih. Berlatih. Gitu ya. Tidak bisa yang selama ini kami edukasi ke masyarakat, sekali dua kali memang nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Itu harus berkesinambungan. Jadi istilahnya dulu waktu Bapak di pencegahan BNN harus masif. Ya betul gitu. Nggak bisa sekali dua kali. Harus masif. Nah. Apalagi ibu-ibu nih yang selalu bermain api. Mama itu. Iya. Ya paling senang itu ya. Iya, bermain api. Bermain api terus. Betul. Kita juga mau mendekatinya panas. Harudang. Iya. Nah ini kan takut. Panik gitu ya, lihat api misalkan. Mas suami lagi ke kantor. Iya. Nah itulah kita edukasi ya. Masyarakat yang memang saat ini yang kita sudah edukasi dari 440 desa dan kelurahan itu di sakabupaten tuh, Pak. Betul. Ini baru 54 desa yang kita sudah melakukan edukasi, sosialisasi ya. Hambatannya apa, Pak? Belum semua. Ya kan, termasuk juga kemarin hambatannya kan karena COVID 2 tahun berturut-turut. Iya. Gitu ya. Jadi fokus ke COVID. Betul. Ya. Nah, ini. Nah, edukasi kita lah. Iya. Gitu ya. Oke, Pak. Sekarang kalau setiap ada kasus kebakaran, masyarakat cenderung jadi penonton. Betul. Nah, Bapak punya saran barangkali daripada jadi penonton orang lihat kebakaran, sebaiknya apa, Pak? Nah, kami kan berkoordinasi ini dengan aparat polisi atau TNI yang ada di wilayah sekitar. Kita koordinasi kaitannya dengan tadi. Jangan sampai masyarakat masuk dan melihat. Karena bahaya sekali. Bahayanya apa itu, Pak? Satu, itu api. Api. Iya, api itu, jenis api itu akan macam-macam berbeda. Ada yang pola drop, ada yang pola flash, ya. Itu akan meledak. Wah, ini jenis api berarti ada karakter ya? Ada karakter. Tadi yang pola drop itu gimana, Pak? Jadi di ruangan, ya, terakumulasi di ruangan, terus pintu atau ada jendela yang terbuka secara mendadak, oksigen masuk, nah ini langsung ngarontok. Nah, itu. Oh. Jadi api juga bisa ngarontok. Betul, ini bahayanya. Jadi masyarakat yang memang menonton, yang melihat itu harus menjauh. Jangan melibatkan untuk memadamkan api. Karena ada teknik-teknik khusus yang harus jadi masyarakat juga jangan melibatkan untuk memadamkan api. Tapi dia terpanggil jiwanya ingin bantu. Bro. Ya. Makanya harus berlatih dulu. Boleh bantu, harus berlatih. Dulu. Karena tekniknya berbeda. Cara pegangnya, cara posisinya. Ya kadang-kala ngarebut. Iya, nah, itu bahaya. Astagfirullahaladzim. Jadi jangan sampai karena tekanannya tinggi tadi, tekanan tinggi, ya. Itu bisa lepas dan bisa ngabanting karena wajah. Betul. Wah, lumayan tuh berapa kilo, iya, Pak ya? Itu kan barnya tinggi, barnya bisa sampai di atas 5 bar. 5 bar. Di atas 5 bar. Jadi kalau ngebetrik itu, nah ini masyarakat itu harus hati-hati para pirsawan sekalian.
Saya pernah lihat itu di daerah dekat Samarang, Jalan Samarang, masyarakat ngotot ingin merebut. Betul. Nah, itu karena tekniknya ya. Kan masyarakat nggak memahami kaitannya dengan kebakaran. Iya. Kan memang kita masuk ke sana, ya, kita itu mendinginkan posisi rumah-rumah yang belum terbakar supaya tidak merambat, terjadi perambatan, tidak boleh terjadi perambatan. Karena ketika panasnya sudah memandai, rumah yang di samping akan terbakar juga. Astagfirullahaladzim. Auzubillahimindzalik. Jadi didinginkan dulu yang sampingnya. Ya. Ya, walaupun betul yang dibakar pasti tetap kita ini kan. Ya. Kan gitu. Kita pakai pola-pola tertentu ya. Ya. Nah, ada yang kiri, ada yang di kanan. Kita lindungi, termasuk ya rumah terbakar yang itu. Utama itu yang terbakar, ya. Nah, itu yang utama kita ini kan amankan dulu yang belum terbakar. Diselamatkan dulu. Betul. Wah, itu luar biasa, Pak ya. Ya. Makanya teknik, makanya kenapa damkar ini khusus dan teknik ilmunya ya karena tadi. Dan di pemerintahan juga damkar ini urusan wajib, Pak ya. Urusan wajib. Betul. Itu maksudnya urusan wajib itu apa, Pak? Ya, urusan wajib itu ini kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kewajiban pemerintah utama ya. Iya, paling utama. Nah, hal ini oleh pemerintah daerah dalam posisi pemadam kebakaran, salah satunya urusan wajib yang ada di kami, memberikan pelayanan kaitannya dengan bagaimana penanggulangan kebakaran, pencegahan, penyelamatan, gitu ya, pemberdayaan masyarakat, termasuk bahan berbahaya beracun B3. Nah, itu apa aja bahan berbahaya beracun itu B3 itu, Pak? Ya, contoh dalam konteks perusahaan, ini kan macam-macam nih, zat kimia, ada zat kimia. Walaupun kita tidak masuk dalam posisi seperti LH, tetapi bagaimana memproteksi bahan berbahaya beracun ini tidak meledak, tidak menimbulkan ledakan. Nah, kita harus proteksi itu. Gitu. Posisinya tidak boleh dekat dengan generator, dengan titik api dan segala macam. Nah, itu yang kita lihat. Gitu. Kita proteksi. Makanya salah satu tugas di pemadam kebakaran adalah ada salah satu kasih, ya, itu kasih kesiapsiagaan inspeksi bangunan gedung. Iya, itu salah di bawah Bapak ya. Betul. Salah satunya adalah tadi bagaimana gedung ini terproteksi, terlindungi ya dari bahaya kebakaran. Makanya tadi harus ada apa? Tadi apa yang sampaikan Abajo nih. Yang gitu. Nah, kalau bangunan-bangunan yang memang luas, bangunan itu menjadi tempat berkumpulnya orang, itu wajib memiliki sistem proteksi kebakaran. Seperti hotel, restoran, mall. Gitu ya, terus pasar juga, Pak ya. Pasar, pabrik, sekolah. Nah, sekolah juga harus ada. Ya kan. Nah, ini kita proteksi itu. Gitu ya. Proteksi itu dalam koridor mencegah. Baik, dalam koridor mencegah dulu, mungkin Bapak ada rencana advokasi, sosialisasi kepada para santri di sini, Bapak? Insya Allah. Kira-kira kapan Bapak sempat para santri juga yang madrasah tahfidz Quran di Ponpes Jadul Ulia bisa mendapatkan sosialisasi? Ya. Kira-kira kapan Bapak? Kita siapkan jadwalnya nih. Oh, jadwalnya. Betul, karena ada masyarakat tadi, ada yang kita minta atau kita yang memang dibiayai oleh APBD, kita masuk kan gitu ya, ke tempat-tempat tertentu. Nah, untuk memang di luar itu ada permintaan, layangkan surat ke kepala dinas. Surat resmi ya bisa dilayangkan surat. Surat, nanti disposisi Pak Kadis seperti apa, kita yang bergerak. Ya, karena koridor mencegah itu lebih baik ya, lebih Pak baik. Ya. Kalau mengatasi itu sudah ada kerugian. Betul. Iya. Pak, sambil diminum Pak ini kopinya. Oh iya. Iya, silakan. Ayo, Abah Joni. Wah, luar biasa ini. Kopi Garut ini ya, Abah ya? Iya, kopi Garut. Jadi pirsawan sekalian, kita darurat kebakaran. Suka tidak suka, senang tidak senang,
kita harus mulai berpikir mencegah lebih baik daripada mengatasi. Kalau sudah mengatasi, suasananya kita panik, lihat kobaran api. Oleh karena itu, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sam, Kepala Bidang Pencegahan. Kepala Bidang Pencegahan. Kalau di kombinasi listrik jangan terlalu banyak ya Pak ya. Kemudian jangan sampai kabel untuk handset ya dipakai untuk listrik. Tutung, tutung. Kemudian kabel-kabel juga kalau bisa yang berstandar. Betul. Ada itu SNI Pak ya, SNI. Standar Nasional Indonesia. Jadi kita beli kabel juga jangan hanya murahnya saja. Betul. Pak, Bapak minum aja dulu Pak. Ya. Nah, oleh karena itu mencegah lebih baik daripada mengatasi. Terus tadi kalau kita belum berkemampuan membeli alat pemadam kebakaran, ya mungkin tadi Pak Sam ini memberikan alternatif, siapkan karung atau apa yang suatu waktu dicelupkan ya Pak ya. Kemudian seperti gini dibalik begitu. Nah, terus masyarakat juga tadi kalau ada kasus kebakaran, ya jangan jadi penonton lah. Karena tadi ketika api terakumulasi, tiba-tiba jendela pecah, itu langsung apinya ngarontok Pak ya. Nah kalau sudah begitu kan repot semuanya. Oke Pak, kesimpulannya mungkin ada hal penting yang mau Bapak sampaikan ya. Ya memang kebakaran pasti akan merugikan. Akan merugikan. Akan merugikan. Satu, merugikan harta benda kita. Ya bahkan jiwa Pak ya? Jiwa. Nah, terus Pak? Walaupun tahun sekarang memang jangan sampai terjadi lagi seperti tahun-tahun kemarin. Ada korban jiwa. Ada korban jiwa yang meninggal dunia. Iya. Ya. Makanya antisipasinya tadi, kalau memang akan keluar rumah. Iya ya, keluar rumah. Keluar piknik, rumah, misalnya, ya. Piknik, periksa lagi ke listrik. Cek and recheck. Cek and recheck, kompornya, ya, cabut. Lepaskan gitu kan. Kedua, kelistrikannya lihat. Iya. Nah itu antisipasi awal sebetulnya, jangan sampai terjadi kebakaran. Karena kebakaran itu tadi salah satunya adalah kelalaian kita. Kelalaian kita. Antisipasinya seperti itu. Ketika keluar, ya keluar, periksa semua. Jadi jangan cueleos gitu. Ya, jangan sampai seperti itu. Karena banyak kejadian kebakaran karena seperti itu. Kadang-kala naheur cai lupa. Betul. Gitu. Iya. Astagfirullahaladzim. Jadi ketika keluar, matikan dulu, baru beli sesuatu, kembali lagi, nyalakan lagi. Kalau misalkan kaitannya dengan kita mau masak, apa? Kalau memang mau keluar, kita periksa instalasi listriknya yang memang tadi yang apakah ada yang sobek, paburanteng, isolotipnya yang memang sudah terbuka. Nah itu kita periksa, itu harus periksa. Mungkin ada lagi Pak yang mau disampaikan? Ya tadi memang ini tugas kita bersama. Ya tugas kita bersama Pak. Dan mudah-mudahan masyarakat juga bisa mengantisipasi kaitannya dengan bahaya kebakaran tadi. Ya, walaupun tadi ada beberapa yang harus kita selamatkan gitu ya. Nah ini kaitannya dengan kebakaran, jangan sampai ini meluas. Dalam posisi kita harus memang peduli ya, barang-barang yang mudah terbakar itu juga harus. Ya berarti dari 320 kasus ini, karena Bapak tadi prinsipnya yang diselamatkan, nilai yang Bapak selamatkan berapa Pak? Katakanlah sekarang kerugian kebakaran berapa rupiah, terus nilai yang terselamatkannya berapa rupiah perkiraan mungkin? Kalau gambaran yang kemarin, ya, kerugian akibat kebakaran itu sampai 15 miliar lebih. 15 miliar lebih kerugian. Kerugiannya. Yang terselamatkan lebih dari 40 miliar. Wah, berarti pemerintah daerah perlu memberi penghargaan dong, bro. 40 miliar lebih ini. Itu tadi jangan sampai terjadi perambatan tadi. Perambatan. Jangan sampai terjadi perambatan. Di dalam kotak jangan sampai terjadi perambatan. Jadi yang sudah terselamatkan oleh damkar supaya api tidak meluas itu mencapai 40 miliar lebih.
Sedangkan kerugian kebakarannya berapa, Pak? 15 miliar lebih. Iya. Nah, sekarang kalau hati yang terbakar gimana, Bapak? Nah, itu harus ada sesuatu sentuhan. Sentuhan. Minum lagi lah. Ya, Sob, ini. Tidak terbakar. Supaya hati tidak terbakar, kita minum kopi saja. Oke. Para pirsawan sekalian, itulah peran dan fungsi damkar yang hingga saat ini berhasil menyelamatkan harta benda bernilai 40 miliar lebih. Sedangkan kerugian akibat dari kobaran api itu 15 miliar lebih. Jadi kalau kebayang kalau tidak ada damkar 15 plus 40, Pak ya. Betul. Berarti 55 miliar, dan kemungkinan besar juga ada korban lainnya. Ya. Nah, ini jadi kita dukunglah para petugas aparat pemadam kebakaran ini. Jangan dilihat sebelah mata. Kadangkala masyarakat saya lihat mencemooh, telatlah inilah. Ya, betul. Ya, padahal polisi India, Abah. Polisi India itu sakit. Saya sendiri kalau jadi petugas damkar nggak mampu, Pak. Nggak mampu ya. Polisi India lah dengan istilah yang aneh-aneh sambil ngeledek. Nggak boleh. Ya, kita doakan, semuanya doakan yang sudah ya. Nu atos ma atos lah. Nah, betul. Untuk ke depan ya tidak ada lagi istilah polisi India. Ke depan polisi Amerika. Iya. Ya. Jadi begitu, kami nggak bosan-bosannya. Berapa kali kami panggil aparat kebakaran di sini, karena memang Garut ini darurat kebakaran, bro. Bukan hanya darurat kemiskinan, darurat air, tapi darurat kebakaran. Oleh karena itu, saya sebagai pribadi, sebagai masyarakat, mohon sekali kepada para pengambil keputusan, Pak Bupati, Dipi Hormat, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, tolonglah perhatikan damkar yang sudah banyak menyelamatkan. Lalu apa yang perlu Bapak perhatikan, itu ranah Bapak, saya nggak bisa intervensi ya. Saya tidak bermaksud mengintervensi, hanya menghimbau begitu, bro. Ada lagi, Pak? Sudah cukup. Sudah cukup katanya. Udah ini sudah cukup, sudah babui. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Lagi pula saya sekali lagi mohon maaf yang setulus-tulusnya, sambil canda dan sebagainya sudah. Ini kebetulan sakit gigi, Pak. Oh, gitu. Iya, jadi saya minum obat gigi, ngantuk kalau nggak canda gini, nggak goler. Tapi alhamdulillah nggak sakit hati. Akhirul kalam, ngopi bareng Abah John, membangun peradaban berkeunggulan kompetitif dan kooperatif di kampus Ponpes Yadul Ulia. Akhirul kalam pula, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat berprestasi. Selamat berprestasi.